persilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara berikutnya yaitu paparan materi yang pertama dari Dr. Nabil, spesialis forensik. Waktu dan Zoom kami persilakan. Mbak Lisna, kalau ada tulisan gini Mbak Lisna gimana? Mbak Lisna? Sudah tampak ya? Ya, sampun dok. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Kali ini saya membuat judul yang atau topik yang memang agak aneh, tapi memang harus saya berikan. Judulnya sih organisasi PDFI Jatim. Oke. Ada 4 pilar dalam organisasi PDFI Cabang Jatim yang coba saya rangkum buat kita semua anggota PDFI Cabang Jatim. Jadi secara tidak kita sadari bahwa PDFI Cabang Jatim itu bisa sebagai pilar pertama, yaitu legalitas kita dalam berkarya. Kedua, sebagai sumbangsi keilmuan. Ketiga, pilar ketiga yaitu silaturahmi atau kekerabatan. Keempat, wahana diskusi ilmiah. Apa saja itu? Legalitas berkarya. Kita tahu bahwa profesi spesialis forensik bisa menjadi pelayanan di vaskes atau perorangan, bisa menjadi profesi kita di suatu institusi pendidikan, dan kita tahu bahwa semuanya itu akan mendapatkan reward, yaitu materi dan penghargaan. Kita harus tahu kenapa saya katakan sebagai legalitas, bahwa organisasi ini secara tidak kita sadari ikut membantu kita dalam profesi masing-masing yang kita tekuni. Tentunya di dalam surat izin praktek kita juga harus diawali dengan surat izin praktek yang mana harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi yang menaungi kita. Dalam dunia pendidikan sekarang pun juga ada dalam akreditasi bahwa seorang dosen harus mempunyai SDR. Otomatis untuk pengurusan SDR kita juga perlukan suatu rekomendasi dari organisasi profesi yang kita ikuti. Dan kita jangan melupakan bahwa secara tidak langsung profesi yang telah kita tekuni ini juga akan mendapatkan materi dan penghargaan buat kita. Saya masih ingat kata-kata Prof. Sukri dulu waktu saya masih PPDS, tekunilah sesuatu yang mungkin tidak ditekuni banyak orang. Disitulah kamu akan mendapatkan materi dan penghargaan. Dan itu tetap akan saya ingat sampai saya menutup mata. Terima kasih Prof. Sukri. Terima kasih. Amin, Kemudian, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Silaturahmi atau kekerabatan. Kita secara tidak sadar juga bahwa organisasi ini penting sekali buat kita. Kita sebagai makhluk sosial, kita akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Kenapa kita mementingkan organisasi? Karena kita adalah bagian daripada satu profesi, suatu ya boleh kita katakan ikatan batin lah. Karena kita memang menekuni profesi spesialis dan medico legal. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kemudian kesejawatan profesi. Jelas. Kita kalau selalu rapat di mana-mana,
mewakili ID. Kemarin pada waktu pramuktamar saya mewakili ID, mewakili waktu dipanggil sama ID, saya diundangnya sebagai kolegium perhimpunan forensik. Saya masih ingat kata-kata Prof. Sugeng, saya tidak langsung pada waktu saya menghadiri para peserta berkenalan dengan saya. Anda dari mana? Tidak akan menanyakan nama saya. Oh, saya perwakilan dari Perhimpunan Dokter Forensik Cabang Jawa Timur. Oh iya iya. Ya otomatis ya cabang Jawa Timur, jelas acaranya kan di Jawa Timur. Jadi saya tetap pakai cabang Jawa Timur, saya bilang. Oh, dari profesi forensik. Itu kan suatu penghargaan. Banyak yang datang menanyakan. Seolah-olah sudah lama forensik tidak pernah muncul di sini. Itu membuat saya menjadi tergugah untuk bagaimana kita semua itu harus dikenal. Kalau kita tidak mengenalkan diri, kita tidak aktif di suatu organisasi, tidak aktif. Kenapa saya mengatakan begitu? Pada waktu kemarin mengadakan Pengmas yang di Tuban itu oleh Dr. Juli sama Dr. Ajis, begitu antusias masyarakat itu, bahkan sampai ada yang bilang minta kontak person. Sebetulnya mereka juga menginginkan mencari tahu siapa kita. Tapi kitanya mungkin sibuk dengan kita sendiri. Ya. Semuanya itu pasti akan menghasilkan suatu kolaborasi, saling tolong-menolong. Tidak mungkin kita manusia bisa hidup sendiri, kita pasti saling membutuhkan. Kita tidak tahu kita besok masuk lubang. Siapa yang akan mengangkat kita, menyelamatkan kita? Tentunya kesejawatan. Kalau kita sejawat, misalnya forensik, kalau kita mau masuk lubang yang mengingatkan, yang menyelamatkan, tentunya ya teman kita. Siapa yang paling dekat adalah di kedokteran forensik. Sehingga itulah yang memang saya tekankan, bagaimana tentang kolaborasi dari PDFI Jatim. Kemudian sebagai wahana diskusi ilmiah, kita secara tidak sadar bahwa acara-acara yang kita adakan di organisasi, di setiap organisasi, entah mungkin kalau secara besar ya di ID pun pada waktu di muktamar begitu merasa bahwa dia merasa kekurangan, bahwa bagaimana program P2KB ini bisa terlaksana supaya bisa menyentuh. Jadi ada kesenjangan antara pengurus-pengurus di ID dengan para anggota-anggotanya. Sehingga Pak Ketua ID wilayah itu membuat suatu digitalisasi. Bagaimana semua kegiatan daripada ID itu bisa langsung diketahui hari itu juga. Dan kemarin juga digagas program. Dan saya merasa bahagia, ternyata PDFI Jatim sudah melakukan sejak 2 tahun yang lalu program P2KB yang rutin. Terima kasih jadi anggota PDFI Jatim atas partisipasinya. Karena memang terkadang apa yang dihasilkan di suatu organisasi itu tidak diketahui, sehingga seolah-olah merasa apa sih saya jadi anggota PDFI atau anggota ID yang kemarin di ID wilayah itu. Sehingga sekat-sekat itu memang harus ditekan. Teknologi ini bisa menjawab untuk bisa menyelesaikan sekat-sekat. Supaya tidak bisa mendekatkannya, jarak apapun jauhnya, kesibukan apapun, minimal didengarkan melalui menyalakan Zoom tersebut, apapun kesibukannya. Dan ini juga saya mengusulkan pada Bapak Dekan saya waktu itu, pada waktu mau memulai offline, saya mengusulkan untuk rapat apapun, mungkin untuk
acara-acara briefing wajib online. Saya mengusulkan dengan keras waktu saat itu dan mereka mengatakan apa alasannya? Karena setelah dalam masa online atau masa offline itu kalau waktu online itu benar-benar 100% kehadirannya. Walaupun dia terpaksa emergency operasi di OKA, tetap dia mendengarkan dan tidak pernah yang namanya saling curiga. Jadi informasi dari seorang leader, pemimpinnya itu selalu hari itu juga didengar oleh anggota. Jadi hal itu sangat dipahami dan dijalankan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap dilakukan. Wahana diskusi ilmiah ini memang sangat-sangat harus kita lakukan untuk update keilmuan. Untuk mendapatkan wahana keilmuan itu kita sudah punya, yaitu di organisasi ini. Kita lupa untuk mendapatkan suatu ilmu itu butuh biaya. Tentunya para anggota di organisasi ini semuanya hebat-hebat, dan pasti setiap manusia kita tidak boleh pungkiri sebagai manusia pasti ada kelemahan dan kelebihannya, dan masing-masing berbeda. Itulah yang saya bilang kita akan kolaborasikan untuk kita semua anggota. Dan apa hasil daripada wahana diskusi ilmiah ini yang kita akan selalu rutinkan? Skill kita akan naik, knowledge kita akan bertambah. Selalu tiap orang, tiap anggota sejawat pasti punya pengalaman-pengalaman. Guru-guru kita termasuk Prof. Sukri, masa lalunya itu banyak sekali, itu yang perlu kita gali. Dia akan memberikan informasi apapun buat kita. Bahkan saya selalu berpikir lebih baik kita itu berteman dengan para orang tua-tua. Kenapa? Karena orang tua-tua itu punya pengalaman yang belum tentu kita lakukan. Mungkin masalah knowledge dia mungkin sudah tertinggal. Tetapi pengalamannya itu membuat kita selalu bisa lebih baik daripada orang lain. Itu yang kadang-kadang anak-anak muda ini melupakan. Pengalaman itu contoh misalnya, kita mau berjalan di suatu tempat, kita menyiapkan semuanya, misalnya kita naik mobil, kita siapkan dengan baik semuanya. Pada waktu kita berjalan, kita semuanya oke, mobilnya mewah. Tapi ingat, kita anak-anak muda belum pernah berjalan melewati jalan itu. Tapi guru-guru kita, prof-prof kita sudah pernah dan ngomong, awas, di situ itu tanahnya konturnya agak lembek. Kalau kamu terlalu kencang kamu bisa jatuh, bisa kecelakaan. Hati-hati saat di kilometer sekian. Kalau itu tidak pernah kita dengarkan, mungkin eksiden. Jadi kita tidak boleh melupakan para senior-senior itu. Karena apa? Pengalaman-pengalaman itu. Makanya wahana diskusi ilmiah ini mendekatkan orang yang berpengalaman, sejawat yang berpengalaman dengan sejawat yang masih muda, yang harus kita gabungkan. Untuk apa? Supaya kita selalu inovasi dan adaptasi dalam keilmuan kita. Kemudian yang terakhir ini adalah sumbangsi keilmuan. Kita tahu bahwa tanggung jawab kepada organisasi profesi ini sangat menjunjung tinggi bahwa kita harus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, yaitu lewat Pengmas. Jadi kita punya ilmu juga harus membagikan. Dan yang paling utama kita sebagai manusia, tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, kita sebagai manusia. Kenapa kita harus melakukan ini? Ini amalan kita selama dunia. Sampai berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Tentunya kita harus mewariskan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Saya masih ingat apa kata-kata Prof. Imli Asifikih. Dia pernah ngomong, banyak waktu itu peserta itu yang bertanya, macam-macam. Dia bilang, yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti punya kepentingan. Saya ulangi lagi ya. Setiap manusia yang hidup di dunia mempunyai kepentingan. Jangan menyalahkan seorang manusia, seorang apapun yang bekerja
atau apapun dikatakan dia mempunyai kepentingan. Oh ya jelas dia hidup di dunia mempunyai kepentingan. Tetapi ditekankan sama beliaunya bahwa kepentingan itu yang kita lihat berguna untuk masyarakat. Tentu juga buat dirinya. Nah, yang tidak kita harapkan adalah seseorang yang melakukan sesuatu kepentingan dalam hidupnya untuk kepentingannya sendiri dan golongannya. Dia selalu menekankan, bisa dipahami para peserta ya. Jadi jangan mengatakan kalau setiap ada orang yang melakukan suatu pendapat atau apapun dikatakan dia punya kepentingan. Ini memang orang itu punya kepentingan. Tetapi kepentingan yang kita inginkan adalah kepentingan untuk kemaslahatan umat. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian permasalahan. Ini lalu permasalahan klasik yang sudah saya simpulkan, saya cari kata ini mungkin. Jadi kita secara tidak sadar sebagai orang anggota organisasi profesi apapun itu ya, kita tidak bisa membagi waktu kepada organisasi. Lupa tentang legalitas berkarya. Ingat, secara tidak sadar bahwa organisasi ini, kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi ini, kita semua tidak mendapatkan reward. Yang mana reward tadi itu untuk memberikan suatu rezeki kepada anak istri kita. Dan itu secara tidak sadar memang kita harus akui. Belum lagi penghargaan. Kemudian ada juga yang berpendapat berpikir organisasi merupakan hal yang ribet. Dia lupa tentang silaturahmi dan kekerabatan. Apakah kalau kita berhalal bihalal di acara keluarga, kenapa kita selalu mengadakan acara halal bihalal di keluarga kita, pertemuan, agama apapun itu? Kan untuk mendekatkan diri, mengetahui siapa kamu. Jangan sampai kalau kita secara berpikir begini, jangan sampai anak kita jatuh cinta dengan keluarga sendiri misalnya. Oh ternyata itu anak dari ibu yang lain. Kalau kita tidak mendekatkan diri, kita tidak tahu. Inilah yang namanya peran sosial. Jadi perlu dipikirkan bahwa permasalahan-permasalahan ini harus kita pecahkan. Kemudian ada yang juga berpikir tentang reward dalam organisasi. Apa sih untungnya aku dalam organisasi, setiap ikut organisasi? Kita lupa tentang kewajiban moral kita sebagai dalam wahana diskusi untuk membagikan suatu ilmu, untuk meningkatkan ilmu. Itu kadang-kadang kita lupa. Kemudian solusi, kita sama-sama belajarlah. Belajar membagi waktu dengan selalu partisipasi dalam kegiatan organisasi. Sibuk-sibuknya kita, acara P2KB ini pun juga bermanfaat buat kita semua. Bahkan ini kalau saya usul tapi ya terserah. Saya tidak mencampuri institusi. Kalau misalnya para PPD itu mau melakukan presentasi, apakah nanti oleh KPS-nya atau oleh kepala departemennya disetujui sebagai suatu nilai untuk melakukan suatu presentasi ya, itu monggo. Karena ini juga suatu wahana. ID pun juga menciptakan, bahkan mengatakan nanti next katanya dia akan memakai 5. Jadi kalau kita di pelosok, misal di daerah mana di Pulau Raas, di Madura itu tidak mungkin datang karena kita terikat dengan suatu tugas. Ya kita dengan hologram kita presentasi, tapi jangan sampai kita ini anggota tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian kita berusahalah mencintai organisasi ini adalah bagian dari. Nggak mungkin juga kita full di organisasi, tapi kan setidaknya kan bergantian, berkolaborasi, saling mengisi, saling membantu. Dan yang terakhir adalah kita harus belajar ikhlas, bersyukur, berbagi, karena kita ini makhluk sosial, nggak mungkin kita hidup sendiri. Kita harus tahu bahwa di dunia ini kan hanya sementara. Kalau kita tidak membagi atau tidak beramal buat bersama, apa sih artinya hidup kita? Kita akan selesai ya dilupakan.
Tapi kalau karya-karya kita yang selalu baik, pasti akan dikenang oleh anak cucu kita. Sejarah yang akan membuktikan kalau mau meriset sesuatu pasti akan mengenang dan nanti bahkan menjadi kebanggaan buat. Ya, kesimpulannya adalah organisasi PDFI Jatim merupakan bagian dari kelangsungan legalisasi spesialis forensik. Organisasi PDFI Cabang Jatim merupakan penunjang kehidupan dalam membina hidup berkeluarga. Organisasi PDFI Jatim merupakan tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta untuk membina, menjaga, dan mengembangkan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat dalam hal keilmuan. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah dikaruniakan. Saya rasa presentasi kali ini bisa menjadi pemikiran atau evaluasi di kita semua, sehingga kita bisa mengembangkan organisasi PDFI Cabang Jatim. Dan saya pikir tidak perlu ada tanya jawab, bisa diberikan suatu wejangan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nabil atas motivasi pagi hari ini yang sangat bermanfaat sekali ya bagi kami ini yang masih minim pengalaman terutama dalam berorganisasi. Kami yang masih muda-muda ini perlu banyak belajar lebih banyak lagi memotivasi diri dari para senior maupun para guru-guru kami. Baik, karena memang tidak diperlukan tanya jawab, mungkin ada komentar terlebih dahulu dari Prof. Sukri. Monggo, Prof. Ya, terima kasih. Ya, memang bagus Mas Nabil. Sebagai ketua itu juga harus merangsang, mengayomi bersama-sama, bekerja bersama, belajar bersama, mengatur bersama, berorganisasi bersama, bersilaturahmi bersama, sehingga nanti satu dengan yang lain dalam satu organisasi itu guyup, sehingga bisa berjalan bersama-sama menuju apa yang menjadi program tujuan utama. Mudah-mudahan semuanya itu membawa manfaat daripada uraian tadi itu. Semua itu memang harus belajar terus dan terus. Tadi memang betul itu bahwa tekunilah ilmu itu walaupun orang lain menganggap tidak perlu. Tapi siapa tahu bahwa nanti akan mendapatkan hikmah dari sesuatu yang tidak ditekuni oleh orang lain, kita tekuni itu. Sebab semua ilmu yang diciptakan oleh Allah itu pasti berguna. Sekarang atau yang akan datang. Ternyata ilmu yang seperti kita itu, ternyata sekarang yang dulu disingkirkan atau tidak disenangi. Sekarang ternyata dengan adanya forensik dan medical legal, semua orang tertuju kepada bagian kita forensik itu. Mudah-mudahan betul-betul kita berguna bagi diri kita sendiri, organisasi, masyarakat, dan dunia forensik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sukri atas tanggapannya. Kemudian untuk acara berikutnya bisa kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Deka Bagus, spesialis forensik dan medical legal. Kepada Dr. Deka, tempat dan Zoom kami persilahkan. Perlu dibantu share screen, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten usah, Dok. Saya saja, Dok. Salam. Pertama-tama terima kasih sekali atas kesempatannya pada pagi hari ini sehingga kita semua bisa hadir dalam satu tempat dan mungkin belajar bersama sekaligus saya men-share beberapa pengetahuan yang saya
miliki. Saya sambut dulu pertama Ketua PDFI, Dr. Nabil, kemudian pembawa acara, Dr. Mustika, dengan Prof. Sukri, juga guru kami, terus kemudian senior-senior, ada Dr. Juli, kemudian Dr. Arianto, Dr. Fahrul, dan ada Dr. Ariza. Kemudian ada Dr. Reni juga di sini, dan ada Dr. Ngesti ternyata. Guru saya sewaktu S1 dulu di UNM ya, seperti itu. Saya izin share screen tentang hasil pelatihan saya kemarin di kebetulan kemarin tanggal 23 Januari saya dikirim oleh Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat pelatihan dari Mabes Polri. Ada banyak materi, kebetulan yang paling menarik bagi saya ini adalah tentang konsep dari alur pikir pemeriksaan kedokteran forensik. Kenapa? Karena konsep ini yang kadang-kadang sering kita lupakan pada saat melakukan pemeriksaan otopsi, seperti itu. Di sini, jadi kita biasanya sering melakukan pemeriksaan luar sama pemeriksaan dalam itu ya rutin saja, gitu, rutinitas profesi. Setelah pemeriksaan luar selesai, ya selesai. Gitu. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang sering kali kita lewatkan. Kemudian hal-hal yang kita lewatkan itu ya akhirnya akan menyulitkan kita nanti untuk menulis visumnya gitu. Jadi kita membutuhkan sebuah checklist yang ya hanya untuk mengarahkan agar pemeriksaannya menjadi lebih fokus ya. Jadi dan membuat sebuah perencanaan pemeriksaan agar tidak terlewati seperti itu. Jadi ya kalau saya pribadi sih ya, saya berangkat otopsi itu kan kebetulan rumah sakit saya jauh-jauh dari Kota Malang gitu. Sehingga kalau ada laporan terus kemudian saya akan mengerjakan otopsi begitu, saya melakukan perencanaan, tapi dalam pikiran saja sambil nyetir begitu. Oh nanti saya akan melakukan ini gitu. Tapi ternyata pada saat otopsi itu dinamikanya kan berbeda banyak. Jadi kita ketemu penyidik, kita ketemu keluarga korban, ada yang nangis-nangis dan segala macam, ada yang marah, kita harus menjelaskan lagi. Kemudian akhirnya lupa. Akhirnya apa yang harusnya kita kerjakan, kita rencanakan pada saat nyetir tadi itu lupa. Jadi akhirnya gimana ya caranya? Oh ternyata ada jawabannya. Dan kebetulan kita ternyata harus membuat suatu checklist. Jadi ini dapat mengecek apa yang telah dilakukan agar tidak terlewati, tapi ini bukan akhir dari penentu cause of death, mechanism of death, estimation time of death, ataupun manner of death. Jadi kita hanya bikin kira-kiranya saja. Nanti dinamika saat otopsinya berubah, tentu ya kita rubah. Ya, misalkan ini langsung saja kita ilustrasikan sebuah kasus ya, di mana kita temukan seorang jenazah yang nggak diketahui identitasnya di Jalan Raya Sudirman pada hari Selasa tanggal sekian pukul sekian. Kematian tersebut diduga karena kecelakaan lalu lintas jalan raya, memakai sepeda motor, tidak ada saksi mata dan jenazah dalam posisi terlentang. Nanti akan tampak hancur di bagian kepala dan panggul hingga 2 tungkai. Jadi surat permintaan dari Polsek setempat meminta RS Anda mengambil jenazah dan memohon untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti keluarganya tidak ditemukan dan pemeriksaan yang diminta adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Jadi tetap sebagai dokter ya kita melakukan anamnesis ya, karena ini keluarganya berarti ya kira-kira ketabrak apa, kalau mungkin hancur begitu terlindas ya terlindas apa itu
5W1H lah kita gali semaksimal mungkin. Setelah itu kita menentukan kemungkinan mekanisme kematian dan sebab kematian. Kalau perlu, kalau ada yang masih kira-kira kok nggak mantep ya, kita tanyai penyidik ulang boleh, kita telepon penyidiknya dan lain sebagainya. Kemudian rencana PLPD-nya juga kita tulis seperti itu bisa. Jadi mulai dari kira-kira sebab kematiannya apa, kemudian apa mekanisme reng-rengannya bagaimana, kemudian kita otopsinya pun insisinya bagaimana, seperti itu. Ya, kemudian checklist jangan lupa. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan luar secara umum dan terfokus, kemudian kita cari sebab dan mekanisme kematian, reng-rengannya maksudnya. Jadi dari pemeriksaan luar ini kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan dalam itu sebelum melakukan pemeriksaan luar dahulu. Pasti kita akan sulit menemukan fokusnya. Tidak mungkin kan ganti baju terus tiba-tiba masuk terus insisi begitu. Kan pasti kita lakukan pemeriksaan luar dahulu. Kemudian dari pemeriksaan luar mungkin ada keluar darah atau apa ya, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang untuk memfokuskan kemungkinan sebab dan mekanisme kematian seperti apa. Ya misalnya kalau ada keluar darah ya bisa dicek ABO resusnya boleh. Terus kemudian kita tentukan temuan positif dari pemeriksaan luar. Nah, dari setelah temuan positifnya apa, kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita otopsi, kemudian secara umum dan terfokus pada kemungkinan sebab dan mekanisme kematian. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, dan kemungkinan sebab dan mekanismenya apa dari pemeriksaan penunjang tersebut bisa diatur, mungkin patologi anatomi seperti itu, dan menentukan temuan positif dari pemeriksaan dalam yang ada. Setelah itu jangan lupa pengalaman yang saya alami itu penyidik itu sangat suka sekali kalau kita membuat resume dari temuan positif yang ada. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah pemeriksaan, baik otopsi maupun kadang pemeriksaan luar, itu penyidiknya lebih suka dibuatkan resume seperti itu. Jadi kita ngomongnya enak daripada tulisan. Gitu. Jadi resumenya itu nanti yang akan dibuat penyidik untuk laporan, menyebarkan WA dan berbagai sebagainya ke atasannya ya. Kemudian time of death. Kemungkinan manner of death apabila dimungkinkan. Kalau tidak mungkin ya usah. Jadi manner of death memang kepentingan penyidik. Jadi kita COD, MOD dan ET saja. Kemudian checklistnya bagaimana? Saya izin bentar. Nah, kebetulan sudah terlihat ya checklist saya ya. Ini jadi ini ada contoh checklist dari Bayangkara Jogja ya seperti itu. Jadi ini dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, dokternya siapa, tanggal berapa, terus apakah kita sudah anamnesis ke penyidik atau keluarga, kita cek, terus kemudian kelengkapannya bagaimana, formulir-formulirnya, formulir pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, terus kameranya apa sudah semua, kalau sudah kita cek, kemudian kita lakukan pemeriksaan identitas umum, ya, jenis kelamin, perkiraan usia, ras, kalau belum ya dicari, kalau sudah baru kita cek masing-masing di item ya, jenis kelamin, usia, dan ras. Kemudian identitas khusus ya, ada tato, gigi geligi, telinga, hidung, dan lain-lain. Kita teliti satu persatu, setelah itu properti ya, baju dan perhiasan, dan pemeriksaan tanda pasti kematian, ya, lebam mayat, kaki mayat, mungkin
pembusukan ya ada atau tidak. Kemudian pemeriksaan perlukaan, ada atau tidaknya perlukaan, lokasi, dan jenis kekerasan. Ya, ini kan kalau ini jelas kita pakai RKJKU ya, Regio Koordinat Jenis Karakteristik dan Ukuran seperti itu. Kemudian kita periksa lagi apa ada atau tidak patah tulang ya. Kemudian mungkin ada tanda keracunan, ya, bau almond, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan tanda mati lemas, sebut jika ada, kita sebutkan di sini jika ada. Kemudian tanda perdarahan hebat, kita sebutkan di sini jika ada. Gitu. Dan kelengkapan pom-pomnya bagaimana? Sudah semua pom-pom yang ada di masing-masing rumah sakit. Kemudian kita cek fotonya dari foto seluruh tubuh, regional, terus close up lukanya. Kemudian di sini pemeriksaan penunjang. Kita bisa isi ini di awal melakukan otopsi. Setelah itu mungkin kalau tidak jadi dilakukan nggak apa-apa. Tulis saja di sini jadi dilakukan karena mungkin sudah pasti atau bagaimana. Kita kalau bekerja di rumah sakit umum tentu kos atau biaya itu tentu jadi perhatian ya, sehingga hal yang awalnya kita rencanakan itu kadang-kadang tidak jadi kita lakukan karena secara gross sudah kita anggap sudah gemuk. Kemudian dari pemeriksaan lainnya kalau ada apa mungkin pemeriksaan laboratorium atau apa yang diperiksa semasa si korban masih hidup, misalkan seperti itu. Jadi mungkin dia dirawat, kecelakaan, dirawat, meninggal, terus diotopsi begitu. Nah nanti pemeriksaan saat hidup sebelumnya disertakan di sini. Nanti dan penentuan kesimpulan, catatan lain dan penentuan kesimpulan. Jadi intinya otopsi kita anggap selesai ketika tulisan tergawang semua. Jadi ini perlu kita lakukan, ini tidak jadi kita lakukan dan lain sebagainya. Kita jadi bisa memahami alur pikir kita. Sebetulnya hal ini itu memang sudah ada di mindset kita seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau tertuliskan sehingga pemeriksaan kita lebih terstruktur. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Deka atas paparannya. Selanjutnya kita akan mungkin ada tanya jawab sebentar ya untuk materi dari Dr. Deka. Mungkin ada 1-2 peserta yang mau menanyakan tentang materi tersebut. Monggo saya persilakan. Oke, saya tanya dulu aja ya. Iya, Dr. Deka, dari hasil kami webinar itu kadang-kadang pendapat Dr. Aziz ya benar juga. Apa enggak sebaiknya kita itu membuat suatu kayak tuntunan. Ini kan bagus juga yang masalah checklist ini. Sehingga kita bisa sosialisasikan di Jawa Timur bagi dokter umum. Mungkin kalau ada bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, mungkin mereka juga ribet, kita bisa buat simpel. Sehingga itu meminimalisir bukan kesalahan ya, kelupaan mereka lah. Kita ngomong kesalahan terlalu naif ya. Kelupaan mereka dalam memeriksa setiap ada jenazah yang meninggal di puskesmas atau di vaskes yang itu bagus. Nah, nanti tinggal Dr. Deka dibuat yang lebih ringkas, kan di PDF Jatim, nanti kita buatkan SK. Nanti Dr. Deka bisa bicara sosialisasi mereka. Itu juga masukkan Mas. Jadi monggo bagi anggota sejawat-sejawati kalau ide bagus itu kali sih. Memang tugas kita wajib untuk membuat orang-orang dokter
umum itu lebih mudah. Tapi kalau mau lebih jauh ya pasti di masalah rekam itu bisa dikatakan juga suatu rekam medis kita sebelum nanti ada rekam medis yang khusus mungkin. Saya rasa itu mungkin bisa ditanggapi. Iya dok, terima kasih dok tanggapannya. Jadi memang sangat perlu sekali dari kalangan dokter umum ini untuk hal-hal seperti ini ya, untuk membantu membantu dokter-dokter umum ini untuk istilahnya mengingatkan kembali bahwa ada hal-hal yang perlu diperiksa dan tidak. Tapi memang dok, kalau jujur saya jelaskan yang kita temui di lapangan, jadi memang dokter-dokter umum ini satu, kadang-kadang mereka itu waktu koas itu lewat stase forensik kan ngasal ya. Jadi 1 bulan itu kan kayak liburan mereka itu. Terus habis itu ya kan happy begitu ya, jaga kemudian asal jaga, setelah itu selesai. Namun pada saat mereka bekerja begitu dengan kompetensi mereka yang 4 itu mereka kadang kaget gitu. Terus harus nulis visum, kemudian visum mereka ngasal, akhirnya mereka dipanggil di pengadilan. Hal-hal seperti itu memang perlu kita ajarkan. Terus habis itu kemudian deskripsi luka juga dok, itu yang mereka juga tidak paham seperti itu. Padahal deskripsi luka itu penting karena kita harus menggambarkan sebuah luka dari foto. Dari foto kita gambarkan ke sebuah tulisan. Nah itu yang sering mereka lupa juga. Jadi masalah-masalah yang sebetulnya kita ngopeni visum saja. Jadi visum et repertum saja itu masalahnya sudah banyak di banyak rumah sakit. Jadi memang betul-betul membutuhkan kehadiran forensik di mana-mana. Makanya saya senang sekali banyak nama baru dok yang saya lihat di sini, sepertinya memiliki PPDS baru ya, nanti semoga bisa membawa forensik menjadi lebih cerah lagi, lebih segar lagi, dan sehingga dunia kita jadi lebih maju seperti itu. Terima kasih. Saya tunggu juga Dr. Deka webinarnya ya. Mungkin bisa membahas ini di Kota Batu mungkin. Nanti PDF akan membantu. Baik, terima kasih Dr. Nabil. Dan yang kedua, ini ada di kolom chat Dr. Deka, mungkin bisa saya bantu bacakan. Dari Dr. Gali Indradita, mohon izin Dr. Deka, alur pikir ini samakah dengan problem oriented forensic medicine? Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi, Dok. Ya, terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Untuk ini problem oriented forensic medicine itu kayak apa ya dok ya? Mohon maaf, saya belum pernah ketemu soalnya. Mungkin kalau ada silakan terkali on cam aja dok. Siap dok, mohon izin dok, off cam dok. Problem di sinyal dok, kalau on cam kuotanya lagi kehabisan dok, mohon izin. Jadi kalau misalkan problem oriented itu sebenarnya kan dulu kita kalau secara umum dok, mohon izin, kita kan belajar di kedokteran umum itu adalah problem oriented medical record. Jadi pemeriksaan berdasarkan informasi atau masalah-masalah yang ada begitu, sehingga hal-hal yang akhirnya itu pemeriksaan itu menjadi terfokus begitu. Karena kita akan memeriksa menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang misalkan kita temukan di pemeriksaan luar begitu. Jadi kalau problem oriented yang
forensik medicine itu tentu kalau misalkan itu misalkan kekerasan tajam, misalkan itu luka tusuk, maka kita akan berpikir pada pemeriksaan pemeriksaan dalamnya. Kita akan kemudian berfokus untuk kemudian melakukan penelusuran misalkan alur luka. Jadi semacam kerangka pikir itu adalah keputusan-keputusan yang kita buat itu mendasarkan temuan atau masalah yang kita temukan di awal, Dok. Jadi berbasis masalah. Apakah alur pikir itu sama dengan pemeriksaan yang berbasis masalah begitu, Dok. Mungkin itu, Dok. Iya, terima kasih Dokter Gali. Jadi untuk POMR ini kan POFM ya, itu berarti seperti POMR gitu ya Dok ya? Berarti kotak-kotak begitu, isinya kosong, baru kita ngetik di dalamnya gitu atau kita tulis gitu gitu? Iya Dok, jadi seperti POMR Dok gitu. Okay, kalau kita dulu di kedokteran umum Dok. Okay. Jadi memang Dok, kurang lebih sebetulnya sama Dok, dari seperti itu. Jadi kita melihat sebuah masalah, kemudian dari situ kita bikin suatu reng-rengan kalau kalau masalahnya apa, kemudian nanti kita selesaikannya bagaimana seperti itu. Cuman di sini kalau dari POMR kan awalnya blank Dok, kosong seperti itu. Jadi kalau checklist yang saya yang ditawarkan oleh Bayangkara Jogja ini itu ini Dok, kan sudah ada tulisan-tulisannya seperti itu. Ada banyak hal yang bisa mengingatkan kita, mulai dari kelengkapan, terus kemudian kamera, terus kemudian dan seterusnya yang itu ini Dok, membantu kita mengingatkan kembali bahwa oh iya ini kurang ini. Memang kalau jujur kalau pada saat kita sekolah Dok, itu mungkin kita fokus ya sama sekolah kita. Jadi kadang-kadang mungkin enak Dok pakai POMR gitu. Tapi kalau kita sudah di dunia kerja Dok, kadang-kadang ya mohon maaf Dok, urusannya kadang agak banyak seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang skip, miss, kelewat gitu dan lain sebagainya. Nah itu tulisan-tulisan di sebelah kiri itu nanti yang akan membantu kita mengingat apa saja yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Tapi pada intinya insya Allah sama ya. Awalnya dari problem yang ada, kemudian kita selesaikan. Terima kasih Dokter Gali. Mungkin ada tanggapan Dok? Iya, baik. Bagaimana Dokter Gali? Ada tanggapan kembali dari jawaban Dokter Deka? Siap Dok, sampun Dok. Matur suwun sangat Dok. Bisa. Mungkin kalau saya boleh ikut bertanya ya Dok. Ini untuk mengkonfirmasi. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa ini adalah reng-rengan. Artinya apa? Ini termasuk di tahap perencanaan gitu mungkin ya Dok ya. Sebelum dokter melakukan pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri. Sehingga alur pikir ini, checklist ini tujuannya untuk mengarahkan atau menyiapkan dokter sebelum melakukan pemeriksaan. Apakah benar seperti itu Dok? Kira-kira penggunaan checklistnya ini? Nanti checklistnya nanti di awal kita kerjakan dulu, terus kemudian nanti di tengah pengerjaan mungkin ada yang perlu dikoreksi, kita tulis ulang, dan yang terakhir di akhir kita terputus sinyal saya. Halo? Iya Dok, bisa diulangi Dok. Ya, di tengah nanti kita mungkin ada perubahan dan sebagainya, perubahan rencana kita tulis juga di situ, dan nanti di akhir kita cek apakah
semua. Seperti itu, Dok. Jadi tetap checklist ini dipegang oleh konseptor. Jadi nanti biar tidak ada yang berubah. Baik. Terima kasih, Dr. Deka. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi, masih cukup waktunya kira-kira. Izin Dr. Mustika bisa bertanya? Iya, monggo Dr. Juli, saya persilakan. Ya, gini Dr. Deka, mengenai yang menanggapi yang range tadi yang perencanaan, apakah nggak sebaiknya checklist ini dipegang, diisi setelah kita melakukan suatu tindakan. Jadi setelah kita melakukan tindakan itu, apakah sudah kita lakukan apa tidak, itu bisa kita istilahnya kita centang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi kan contohnya untuk otopsi. Apakah bisa checklist seperti ini nanti dibuat buat mungkin pemeriksaan luar atau mungkin pemeriksaan luka untuk dokter-dokter umum yang ada di daerah-daerah itu, karena mereka sulit sekali untuk mendefinisi bagaimana sebenarnya sih pemeriksaannya itu, bagaimana sebenarnya seperti ini, itu mohon pendapatnya Dr. Deka. Bagaimana dokter? Ya, terima kasih Dr. Juli tanggapannya. Jadi ya memang sebetulnya pada prinsipnya adalah ini fleksibel saja sih Dok, mau dipakai di mana monggo, mungkin di awal, mungkin sambil di tengah, atau mungkin sampai di akhir seperti itu. Tapi kalau di akhir nanti rencana yang kita rencanakan kadang tidak tertulis Dok, seperti itu. Kalau saya sendiri cara mengerjakannya dengan ini Dok, di awal, terus kemudian di tengah dievaluasi, dan yang terakhir di akhir kita lihat apakah sudah tercawang semua. Kemudian memang kalau untuk pemeriksaan luar saja mungkin butuh perubahan ya. Jadi nanti ada hal-hal yang perlu dirubah, apalagi nanti kalau usernya dibuatkan dan direncanakan adalah dokter umum, ya berarti untuk perubahannya beberapa saja yang sekira-kira mereka paham seperti itu. Jadi dengan pahamnya mereka kan akhirnya mereka bisa menggunakan, karena kalau terlalu ruwet nanti tidak terpakai, pasti akan kalau ada pemeriksaan yang ditaruh lagi seperti itu. Jadi ini yang dibawa oleh Bayangkara Jogja ini masih untuk kegiatan otopsi, belum untuk kegiatan lainnya. Hanya kalau misalkan kita gunakan PL saja, ya tidak apa-apa, jadi tinggal ngosongin aja, seperti itu. Ngosongin titik-titik yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan. Mungkin tanggapannya Dr. Juli. Terima kasih. Ampun. Baik, terima kasih Dr. Juli dan Dr. Dika. Ini ada dua yang raise hand ini, bagaimana Dr. Nabil? Apakah ya, tidak apa, lanjut aja. Baik. Baik, saya lihat di sini ada Dr. Fahrul dan Dr. Tuti yang raise hand. Monggo, saya persilakan kepada Dr. Fahrul mungkin terlebih dahulu. Silakan, Dok. Dr. Hasanatul Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang disampaikan Dr. Deka. Ini memang lebih menyempurnakan ya Dok, dari apa yang biasa kita bayang-bayangkan saja di dalam kepala. Kemudian Dr. Deka ini membuat gambaran secara tertib administrasi begitu, yang kemudian lebih membuat kita ketika ada kealpaan atau kelupaan itu lebih mudah langsung terkoreksi pada saat itu. Sangat bagus sekali dokter yang disampaikan Dr. Deka, dan saya sepakat dengan Dr. Nabil tadi, ini bisa dikembangkan
bisa digunakan untuk dokter forensik sendiri dan juga bisa dikembangkan untuk dokter umum. Terus ya pastinya akan ada penyesuaian sesuai kompetensinya. Dan kami di Malang insya Allah siap mendukung dokter Deka untuk diorbitkan di Malang, Dok, untuk pembicara. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Dr. Fahrul. Mungkin ada tanggapan dari Dr. Deka? Mungkin tanggapan kira-kira kapan waktu luangnya supaya disiapkan agendanya oleh Dr. Fahrul. Oke, saya siapkan panggungnya untuk Dr. Deka, insya Allah. Wah, siap. Jadi ya memang banyak hal lah yang ternyata di kedokteran forensik ini yang memang bisa kita kerjakan, Dok, dan hal-hal ini yang perlu diteladani dulu satu persatu. Karena ya itu tadi banyak yang kurang, kemudian dalam dunia kita ini orangnya juga cukup sedikit, Dok, dan kita perlukan di banyak tempat seperti itu. Jadi memang istilahnya sekarang ini alhamdulillah kita cukup booming seperti itu. Jadi saya tetap nggak bisa sendirian. Jadi ya pasti butuh bantuan Dr. Fahrul dan lain sebagainya untuk ini. Sehingga mohon bimbingannya nggih, Dok. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Dr. Deka atas tanggapannya. Kemudian yang terakhir Dr. Tuti Purwanti, kami persilakan, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Menanggapi tentang checklist yang disampaikan Dr. Deka tadi, sebetulnya kami dari ini sudah ada checklist tersebut, Dok, mulai dari checklist olah TKP, checklist pemeriksaan gelar, kemudian checklist untuk forensik klinik baik untuk kekerasan seksual maupun kekerasan forensik klinik yang lain, juga untuk PL dan adopsi. Mungkin kalau memang berkenan nanti bisa saya kirimkan. Ada formnya di benak kami dan sudah saya laksanakan sejak di Bayangkara Kediri, kemudian sebagian besar juga sudah saya share juga ke teman-teman klien dokter umum di lingkungan Kediri Raya. Itu aja, Dok, menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tuti, kalau misalnya kita juga membuat mungkin agak direvisi atau diperbaiki, diperingkas, tapi atas nama PDFI Jatim, terus kita SK-kan gimana? Terus sosialisasi. Dibikin kayak apa kecil gitu ya, Dok. Iya. Untuk kegiatan forensik untuk dokter umum gitu Nanti gitu. dibuat kayak apa ya? Di rekam medis kan ada lembaran-lembaran supaya mereka itu tidak takut lagi. Oh, dia lupa. Buat yang lebih ringkas lagi. Kalau kita nanti mau di SK-kan gimana supaya ini loh sumbangsi PDFI Jatim buat masyarakat kedokteran di Jawa Timur misalnya. Ya nanti cara bentuk rekam medisnya yang untuk forensik, yang ringkas supaya mereka itu tertuntun gitu. Sesuai benar Dokter Deka, sesuai kompetensinya terumum. Dan nanti Dokter Tuti yang sudah pengalaman bisa bantu. Oke, Dok. Insya Allah nanti berarti untuk ini ya, Dok. Untuk dokter di Pak ini, itu dokter umum gitu ya, Dokter Nabil. Iya, betul. Dokter umum. Oke. Nanti bagaimana ini teknisnya saya serahkan ke bagian ilmiah gitu PDF ini. Iya, Dokter Mustika. Ya, iya, Dok. Insya Allah saya punya Dokter Mustika. Baik, terima kasih Dr. Tuti atas masukannya dan Dr. Deka atas tanggapannya. Dr. Nabil, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, dengan sangat terpaksa sekali
kami harus mengakhiri kegiatan P2KB kita hari ini. Semoga dua paparan materi hari ini dapat bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan P2KB selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan jika saya dalam memandu acara kita hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Deka, terima kasih Dr. Nabil. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Mustika. Terima kasih semuanya sejawat. Terima kasih semua. Monggo Prof. Sukri. Assalamualaikum Teman-teman, Dr. Gali, Dr. Timo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.